Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya kan saya sudah menjelaskan tentang SAK ya. Jadi hari ini saya review kembali. SAK itu terdiri dari kerangka konseptual, terus PSAK yang dirubah atau diamandemen, atau bahasa gambarnya itu direvisi setiap tahunnya. Terus ada ISAK atau interpretasi ya. Terus SAK sendiri itu dibagi menjadi 4, yaitu SAK, terus SAK etap, terus SAK MKM, terus sama SAK syariah. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dalam membuat laporan keuangan. Konsep dasar yang pertama ini ada tujuannya itu tujuan dalam membuat laporan keuangan itu untuk memberikan informasi kepada investor dan kreditor yang sekarang maupun yang potensial nanti. Terus ya, konsep dasar yang kedua itu ada karakteristik. Jadi karakteristik itu ada beberapa. Yang pertama fundamental. Jadi yang dimaksudkan fundamental itu harus relevan, jadi bisa digunakan untuk bisa dibandingkan dari masa ke masa yang akan datang. Terus yang kedua harus jujur. Jadi dalam membuat laporan keuangan itu harus jujur, netral, terus bisa dipahami sama harus lengkap, jadi nggak boleh ada yang kurang satupun. Terus selanjutnya itu memiliki kualitas meningkat. Yang dimaksudkan kualitas meningkat ini bisa digunakan untuk membandingkan dari tahun ke tahun gitu equitiesnya. Terus konsep dasar selanjutnya ada unsur-unsur. Nah, untuk unsur-unsur ini itu ada aset, terus liability atau kewajiban atau utang ya, terus ekuitas itu modal, terus income itu pendapatan, sama expense atau beban atau biaya. Konsep dasar selanjutnya itu ada assumption atau asumsi ya. Assumption sendiri ini ada 2, yaitu accrual sama going concern. Kalau accrual itu jadi asetnya, terus sama aset atau aktiva ya, terus sama kewajiban atau utangnya, modalnya, pendapatannya, sama bebannya itu diakui pada saat kejadian. Jadi bukan pada saat kita menerima uang atau kita mengeluarkan uang gitu. Terus kalau going concern itu jadi diasumsikan perusahaan itu bisa beroperasi dalam jangka panjang untuk kedepannya. Terus selanjutnya ada konsep dasar selanjutnya ada prinsipal. Prinsipal ini ada 2, yaitu pengakuan sama pengukuran. Jadi sebelum membuat laporan keuangan itu kita harus mengakui dulu entah aset kah, entah itu beban kah, entah itu pendapatan kah, atau apa itu. Terus sama harus diukur dulu. Terus konsep dasar yang terakhir ada kendala. Jadi dalam membuat laporan keuangan itu ada kendalanya. Salah satunya itu biaya. Entah itu biaya dalam untuk akuntannya, entah itu kalau ada semisal ada pelatihan, jadi kita mengeluarkan biaya untuk pelatihan. Terus ada biaya pajak pastinya ya. Terus kalau semisal laporan keuangannya harus diaudit, jadi kita harus menambahkan biaya untuk fee audit. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk minggu depan saya kasih tugas untuk membuat laporan keuangannya. Untuk soalnya nanti saya kirim ke ketua kelasnya, nanti bisa di-share ke teman-temannya. Minggu depan kita bahas sama-sama. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah-salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.